Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini kita mulai dengan pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Syafi'i dan Muna Mu'arifah. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Al-insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari Allah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Acara ketiga, sambutan dari pihak kepala sekolah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Ahmadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultani. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan yang dinamakan dengan School Strategi Diskusi, dengan istilah kita program organisasi penggerak Sekolah Literasi Indonesia atau dikenal dengan POP SLI. Alhamdulillah kita dapat hari ini, pada hari ini kita kawat berkumpul karena sebenarnya acara ini, kegiatan kita ini sudah terlambat, namun karena ada sesuatu dan lain hal, karena kita ada musibah banjir hampir 10 hari kita dilanda banjir. Yang kami hormati Bapak Pembimbing School Strategi Diskusi atau SSD atau program organisasi penggerak Sekolah Literasi Indonesia dengan disingkat dengan POP SLI yang kami muliakan, dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kaludan yang kami hormati, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang kami cintai. Alhamdulillah, kembali kita sampaikan pada hari ini, kembali kita dapat melaksanakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini semacam POP program yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Pembimbing kita, yaitu Saudara Saripuddin, yang nanti berkenan beliau memberikan suatu materi yang ada hubungannya dengan istilah POP SLI ini. Dan kami selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah SDN Kaludan Luar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Saripuddin yang telah berkenan datang dan memberikan bimbingan dan menyampaikan materi-materi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan program organisasi penggerak Sekolah Literasi Indonesia. Ini perlu kita ketahui, artinya kami dari Dewan Guru baik ada dan mengerti belum apa istilah POP ini. Mungkin ada sebagian sudah ada yang biasa mendapat pelatihan dari ibu kami kemarin tanggal
Senin itu berangkat. Alhamdulillah kita dipercayakan oleh pemerintah dari Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, doa. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Syafi'i untuk Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nastahfiruka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'tadana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'aini wa dhi'bu'i wa min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa hukna bit taqwa wal istiqamah wa adna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. acara kelima penutup. Marilah untuk menutup acara ini kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ya Pak Haji Ahmadi selaku kepala sekolah Kalu dan Luar leh. Yang terhormat guru-guru yang mungkin kada bisa ulun sebutkan leh satu-satu, mungkin boleh karena kita kenalan leh Pak Sabilah. Tak lupa pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia beliau kesehatan yang diberikan kita bisa berkumpul di sini ya dalam kegiatan POP SLI. Materinya hari ini materi pertama lah kesalahan ini, walaupun sudah 2 kali ulun kesalahan ini, jadi hari ini yang baru menyampaikan materinya kita Stretch School Discussion ya, SD kalau disingkat. Oke, tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita bisa mendapat syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mungkin Bapak Ibu boleh mengenal kenal lah ulun leh. Nama ulun ini Pak Bu, nama Syarifuddin. Ulun lahir di Alabiu. Alabiu leh. Alabiu itu ada dangaran kampungnya leh. Yang ada pian Sungai Tabukan, Sungai Sandung, Sungai Pandan, yang ada Alabiu ada desanya. Teman orang menggelar Alabiu. Jadi ulun lahir di situ. Min sampai SMA ulun di Buntok. Karena kuitan di Buntok. Terus ulun lanjutkan kuliah di STIQ di Raha, Sekolah Tinggi Mual Quran S1-nya. Lulus STIQ ulun lanjut ke UIN Malang. UIN Malang mengambil prodi. Kalau di STIQ itu ulun PBA, karena waktu dulu STIQ itu hanya satu jurusan, PBA Pendidikan Bahasa Arab.
Yang S2-nya ulun mengambil prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan sekarang alhamdulillah ulun mengajar lagi di STIKI. Mengajar di prodi PGMI. Nah, jadi ulun untuk semester ini ada 9 kelas yang ulun ajar. Di satu kelasnya itu Pak, ada yang 70 orangnya. Itu kayak seminar Pak. Karena PGM ini lagi membludak nih. Ya, PGM ini kawanannya PGSD. Ya, tapi yang untuk di madrasahnya PGMI karena PGM diraha nih. Jadi diraha itu Pak ada 3 perguruan tinggi. Yang pertama itu STAI. Oh, berarti Anda. Yang kedua tuh PGMI, STIKI. Yang terakhir itu adalah Mahat Ali. Mahat Ali ini khusus mempelajari kitab gundul, kitab kuning, kutubut berat, kitab-kitab yang garis tuh. Jadi fokusnya ke sana. Jadi orang legend salah paham di STA itu ialah STIKI lainnya beda-beda. Kalau STA itu ada jurusan PAI tadris bahasa Inggris yang setahun, ada akhwal saksiyah hukum rumah tangga. Itu yang nggak tahu STA. Kalau STIKI itu ini 2 PBA lawan PGMI yang dia buka jurusan hanya khusus bidang Al-Quran. Belum lagi, tapi bangunannya sudah diolah di tingkat lantai 3. Oke, baik, langsung saja biar kita tambah semangat lah. Bila ulun sampaikan pagi, jawabnya pagi. Siap? Oke, siap. Pagi. Baik, kita harus tetap semangat. Nah, itu yang satu. Yang kedua kita bikin jargon dulu lah. Kita bikin jargon. Kalau ulun sebut SLI, jadi jawabannya Sekolah Literasi Indonesia. Siap? Kita coba dulu. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Oke, semangat. Baik, lanjutkan lah. Jadi SSD ini adalah metode penyusunan rencana pengembangan strategi sekolah melalui diskusi partisipatif dan melibatkan semua elemen-elemen pendidikan yang terkait dengan sekolah. Awak kelihatan Bu? Kalau misalnya ada kelihatan boleh di sini Pak Hinggi, boleh di situ biar kelihatan Nah, jadi semua elemen sekolah kita libatkan, kepala sekolahnya, pengawasnya, gurunya, siswanya, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, biasanya Pak Ibu, kalau ada program sebagus apapun programnya, kalau hanya dilakukan oleh satu orang itu kadang akan efektif ya lah. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, kalau Seikung hanya menjaga kan efektif. Karena Seikung menjaga membuang sampah, yang lainnya membuang sembarangan talapahi. Nah, jadi ini kita ada namanya program POPSLI, ini ada metode uswah. Kalau untuk metodenya mungkin kada ulun sampaikan saat ini, karena untuk metode sendiri itu makan waktu mungkin seharian menyampaikan. Mungkin di lain waktu, karena program ini jangka panjang, mungkin 1 tahun, mungkin di sekolah Bapak Ibu Guru 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun, nanti jangka panjang. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi SSD itu adalah metode penyusunan rencana pengembangan strategi sekolah melalui diskusi partisipatif yang melibatkan semua elemen-elemen. Nah, semua elemen-elemen pendidikan yang terkait dengan sekolah. Oke, kita lihat. Nah, adapun tahap dari untuk pemetaan SSD ini adalah yang pertama itu metode uswah. Nah, dalam metode uswah ini nanti ada pencarian pengembangan peningkatan sekolah itu yang mana Anda dikembangkan. Misalnya ada butirnya lebih ratusan lebih. Tapi kita lewat aja ini. Kita langsung di nomor 2. Nomor 2 ini apa? Coba kita baca sama-sama. Nomor 2 adalah analisis kondisi. Nah, di sini kita langsung analisis kondisi. Yang tahu sekolah Bapak Ibu Guru adalah Bapak Ibu Guru sendiri. Jadi, yang mana yang hendak kita tingkatkan? Kita akan fokusnya ke sana. Selain kita akan membawakan metode program literasinya. Kalau pemahaman kita literasi itu, kalau dari forum ekonomi pertemuan, kalau kada salah di tahun 2019 atau 2015 itu literasi itu ada 6 Ada yang masih ingat lah. Yang pertama itu literasi baca
baca tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi digital, yang keempat literasi sains, yang kelima literasi budaya, yang keenam literasi finansial. Nah, tapi untuk yang di sekolahan program Menteri Kemendikbudristek inilah bergabung Pak Nadiem Makarim Sidin mencanangkan 3 literasi Masih ingat lah literasi apa aja? Literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi karakteristik. Nah, itu ada 3. Nah, terus lagi ada ditambah lagi kemampuan kompetensi abad 21. Ada 4 ulang. Kemampuan besar yang pertama kita critical thinking, berpikir kritis, yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga kolaborasi, yang keempat itu adalah kita menyampaikan sharing. Jadi ketika dapat ilmu kita sampaikan, bagaimana menyampaikannya, terkait menyampaikan nanti bisa dipublikasi dan sebagainya. Oke, ini yang kedua, analisis kondisi. Jadi yang benar-benar tahu sekolahan Bapak Ibu guru adalah guru-gurunya sendiri sama siswanya. Terus ketika dapat analisisnya, kita akan masuk ke nomor 3. Nomor 3 apa? Kita baca sama-sama alternatif solusi. Nah, ini diskusi terpimpin. Mungkin nanti bisa sekolahnya memimpin, mungkin atau kita bikin kelompok enak. Mungkin boleh 3 kelompok cukup. Nah, kita 3 kelompok enak. Bisa kita presentasi itu sudah siapkan bahannya. Nah, setelah nomor 3 baru apa? Komitmen bersama. Nah, kayak apapun biar program bagusnya kalau ada komitmen untuk menjalankan itu biasanya kan efektif ya Bu. Ya, kalau misalnya di rumah ya, siapa yang sudah makan cuci piring ya Bu. Kalau komitmen bersama di sekolah nyaman pian kada tertumpuk ke mama aja, kalau mama atau bilang bini nah ada. Jadi gawean di rumah sama-sama diselesaikan. Nah, ini kalau di sekolahan kita kerjakan sama-sama di sekolahan Jadi ada komitmen bersama. Itu sudah dibuatkan komitmen bersama, nanti boleh dibaca dulu. Setelah dibaca ditandatangani. Ya. Oke, ulun lanjutkan lah. Nah, di sini ada metode SWOT, kita lewat aja. Nah, di sini analisis kondisi. Yang pertama itu adalah beragam titik potensi sekolah yang sudah dipetakan, kemudian dilakukan analisis secara bersama untuk menemukan kesepakatan. Jadi ulun yakin di setiap individu itu mesti ada kelebihannya Pak ya. Selain ada kekurangannya. Ya, setiap sekolah itu juga ada kelebihannya. Tentu juga biasanya ada yang perlu untuk dikembangkan lagi Biasanya itu. Semalam ulun di sekolahan di Muruh Padang. Biar kepala sekolahan kami ini jauh dari kota Pak. Ujar ulun di Malang itu ada sekolahan bertaraf internasional Jadi itu bahasa Inggris siswanya itu jauh dari kota. Jadi tidak ada alasan sebenarnya jauh dari kota, parah dari kota ada. Jadi di Malang, ulun yang kuliah di Malang sekitar 3 tahun S2. Ulun menunggu wisuda. Jadi sekitar 3 tahun, kuliahnya sekitar 2 tahun aja. Kalau S2 itu 2 tahun cukup. Bertaraf internasional, jauh dari kota. Dari sekolah di Kerak namanya. Pian browsing aja di internet. Nah, ada lagi sekolahan mungkin sekolahnya bangunannya mungkin kurang sempurna Nah, ketidaksempurnaan ini pian kalau mau browsing ada namanya sekolah alam. Saya pernah dengar lah sekolah alam Pak. Nah, sekolah alam itu biasanya siswanya dibawa ke lingkungan langsung Nah, kapomaan bisa. Jadi kada ada alasan walaupun sekolahnya mungkin kalau ini bagus dah bangunannya Harap ya lah Bu. Nyaman ulun kunjung ke sekolahan, beberapa sekolahan yang di Palapitan tuh ada SD, kada ada lagi muridnya ampir ini. Ya lah. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan sekolah itu orang yang ada di sekolah juga kada ada urusan yang di luar. Karena motivasi internal itu lebih kuat dari eksternalnya Pak. Ini kayak kita anak bangun tahajud biar kayak Pak Hajat digarap orang atau alarm 10 buting bangun mati alarm warak ya. Nah, bila ada motivasi internal, nah itu lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan metode uswah. Karena uswah ini sendiri pengertiannya Pak toladan, uswatun hasanah, toladan yang baik. Oke, nah setelah itu dapat potensi yang kita kembangkan, terus kesepakatan bersama. Nah, apa yang menjadi kesepakatan bersama kita?
untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan dan potensi sekolah. Dan ulun yakin tadi setiap sekolah pasti ada kelebihannya masing-masing. Dan ulun sudah berkunjung di beberapa sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini mencari alternatif solusi. Yang pertama itu diskusi terpimpin. Boleh nanti satu kelompok, ada nanti ketuanya dan sebagainya. Mencari alternatif solusi bersama, terus menentukan rencana kerja dari setiap indikator pada metode uswah. Ini ada ulun indikatornya Pak. Karena bisa dibaca-baca, karena ulun bagikan, boleh karena dilihati. Terus 2, membuat jadwal kegiatan dan tanggung jawab setiap rencana kerja yang sudah dibuat. Nah, biasanya kalau untuk setiap kegiatan kalau ada penanggung jawabnya itu nyaman, ya boleh. Kalau di sekolahan kan ada namanya guru kelas. Jadi guru kelas itu penanggung jawab di kelas itu boleh. Nah, jadi nyaman kepala sekolah mengaturnya. Ada guru mata pelajaran. Nah, jadi sini tanggung jawab dengan mata pelajarannya boleh. Nah, biasanya itu. Jadi setiap kegiatan pun ada penanggung jawabnya. Jadi nyaman kita kalau ada penanggung jawabnya. Kayak kita lanjutkan. Ini biar misalnya ada yang bingung, kurang jelas, boleh jangan bertanya, katakan Debian, lalu sambil menjelaskan. Sebelum lanjutkan, ada pertanyaan nggak, Pak? Boleh? Ada? Bu? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada, ulun lanjutkan aja dulu. Mungkin di akhir bisa. Oke, ulun lanjutkan deh. Nah, ini beberapa contoh. Ini contoh di kalangan salon di sekolah di Bogor. Nah, ini kan kita lihat lingkungan kelas. Nah, di sini ada 12 karakter ini. Ini kena tercakup dalam 6 bidang. 6 ini kena masuk di 3. Ini ada contohnya. Nah, adapun kita untuk hakikat pendidikan itu ada 3 Yang pertama itu yang hijau. Pak Ali melihat kalau kita tulisannya Pak. Halus deh, tulisannya halus deh. Belum bacakan deh. Yang hijau itu sistem pembelajaran. Yang biru itu apa? Budaya sekolah. Itu ada warnanya karena kita pecahkan lagi. Terus yang berikutnya itu ada kepemimpinan sekolah. Kepemimpinannya ada 2, ada yang dari atas, ada yang di kelas. Kalau yang dari atas siapa? Kepala sekolah. Kalau yang di kelas siapa? Guru. Nah, guru. Jadi pemimpin juga guru tuh. Jadi ada 3 komponen. Itu menurut Profesor Dr. Fuad Hasan. Jadi 3 ini yang komponen untuk hakikat pendidikan karena kalau terpisahkan. Sistem pembelajaran harus sesuai, teratur dan bagus. Terus budaya sekolah juga harus mendukung. Yalah, kalau budaya sekolahnya akan mendukung, sulit juga. Berikutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan juga harus mengikuti arah perkembangan jadi bisa menyesuaikan. Nah, kalau 3 komponen ini sama, sesuai, searah, nyamannya. Kalau misalnya dari bawah anak mengusulkan program, bagus programnya, tapi dari atas kada menerima, kada kau jalan Atau dari atas mengusulkan untuk bisa melaksanakan program, dari bawahnya kada menerima atau kada melaksanakan, kada mau jual boleh. Jadi harus semua stakeholder kita kembangkan. Nah, kalau contohkan di sini ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu bisa kita lihat. Sini ada Nah, lingkungan sekolah berarti masuk warna apa tuh? Warna biru Warna biru itu di lingkungan belajar. Di lingkungan belajar itu apa? Yang biru tadi budaya. Nah, budaya sekolah. Di dalam budaya sekolah ini ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada lingkungan kelas. Nih, jadi ditulisnya ini permasalahan krusial. Jadi lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Yang pertama itu rencana kegiatan. Nah, melakukan penataan terhadap ruang kelas. Misalnya ada kelasnya minim cahaya, bisa ditata ulang karena bila kelasnya kadap, alih siswa belajar Terus indikator keberhasilannya apa? Teroptimalisasi pencahayaan kelas. Nah, ini sudah bagus pian sekolah pian terang walaupun gak ada lampu terang saja Nih, yang berikutnya lingkungan kelas apalagi kira-kira membuat display untuk setiap kelas. Nah, di sini ada guru yang pernah 4 SGI juga Siapa? Biar ada lagi apa? Ibu Dina Nah, kalau soal 4 SGI berarti tahu aja tuh program dompet 2 apa Nah, jadi dompet 2 apa ini kalau tahu lu jelaskan sedikit terkait tentang POP SLI. Jadi pemerintah itu membuka lebar peluang untuk
semua organisasi untuk bergabung di pemerintahan untuk mengembangkan pendidikan kita. Jadi salah satunya adalah Dompet Duafa ini mengusulkan program diterima oleh Kementerian Pendidikan, terus dilaksanakan oleh Dompet Duafa. Nah, jadi ulun lambang ulun ini Dompet Duafa, tapi untuk pembiayaannya ini semua untuk pemerintah. Jadi Dompet Duafa itu mungkin ada orang salah kaprah, apakah itu untuk orang miskin? Kada. Kalau buat SGI soalnya, jadi ada untuk pengembangan kompetensi guru, bisa duitnya. Ada untuk sekolahan, ada jualnya di sekolahnya di Jawa, di Bogor. Nah, sekolahnya gratis. Cuman untuk kapasitasnya kada banyak, ya sekitar mungkin sekitar ratusan lah, atau kurang dari itu. Ya kada banyak menampung ininya muridnya. Karena situ ada beberapa seleksi juga. Nah, mungkin yang ada tahu itu cerita tentang POP nih. Jadi ada lagi program pemerintah itu yang memang langsung dari pemerintahnya, program penggerak. Ada yang guru penggerak sini lah. Ada dalih. Kalau di beberapa sekolah ada ulun bisa pian ada 4 program penggerak bagus tuh. Programnya ulun ada beberapa kawan. Dan biasanya berjalan kemana-mana pian gurunya tuh enak. Presentasi ke sini dan sebagainya. Kalau kami dari dosen itu biasanya untuk pelatih ahli biasanya, tapi itu di bawah Kementerian Dinas Pendidikan lah. Kalau kami ini di STG itu di bawah Kemenak. Kami ada lagi juga program tersendiri gue, sama kayak ini juga literasi. Tapi kenapa ulun di bawah Kemenak keempat ini? Karena ulun terkaitnya di Dompet Duafa itu. Nah, di situ ulun masuknya. Oke, jadi itu sekilas deh tentang program POP SLI. Ada pertanyaan? Ada tak? Ulun yang. Nah, yang berikutnya itu kita membuat jadwal dan tanggung jawab setiap rencana kerja yang sudah dibuat. Karena ada ulun bagiakan. Nah, ini tadi. Nah, ini contoh-contoh yang kita tulis itu ada jualun karena persiapannya. Karena bisa jadi hendak model kayak ini kan. Ini sebenarnya model yang halus nih di jurnalik. Ini ada contohnya. Nah ini kena ada tabel, ini tinggal messenger, instrumennya ada juga. Kira-kira sekolah pian. Tapi kita kada berataan kada apa gue. Ya bolehlah 4 puting dari kelompok atau 6 boleh karena jangkanya jangka panjang. Yang penting ada program kita bisa selesaikan. Nah itu jadi ini kena ada instrumennya. Kira-kira pian boleh ya kena milih apa ke mana kah? Ini ada kena. Silakan dibaca aja kena. Oke. Sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Habis ini mungkin ulun bagi kelompok kah? Pian nak bagi kelompoknya pian cari sorangan kah atau ulun bagikan kah? Biasanya kalau di SG bisa dibagikan oleh cari sorangan gitu lah. Tapi lah terserah aja. Oke. Berapa kelompok anak? 4 kah? 3 kah kita? Kalau kertasnya cukup aja anak 4. 3 gitu lah. Kalau banyak kayak awak. Nah, terus kita kena terakhir kegiatan kita komitmen bersama kita. Kita ada kena mungkin kelas sekolah membacakan komitmen bersamanya kena. Ini. Jadi 3 kelompok lah. Boleh ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah ini contohnya, ada dari tanda tangan rasanya ada dah di sebelah kanan. Ini. Terus selesai. Boleh kalau ada pertanyaan sebelum membagikan silakan aja. Ada? Kalau ada langsung membagikan. Bener loh Pak. Iya Pak. Itu tadi yang masalah apa ini? Dari sekolah tuh yang kalau kami kan biasanya ini ada siswa itu yang ada semacam perbedaan, ada yang kemajuan. Ya, kami dulu bidang olahraga. Nah, di bidang olahraga ada kemampuannya, tapi sekarang sudah lulus. Misalnya kayak apa kita nih bidang yang lainnya boleh atau bidang keterampilan kah
bidang mata pelajaran lah, misalnya yang modelnya diangkat kah, dia maksudnya kayak itu kah? Ada kemampuan itu kah tadi? Ini boleh nih bagikan dulu instrumennya. Berarti ini satu kelompok satu deh. Anak teman kan misalnya kurang foto ya, bagikan di misalnya ada grup yang satu boleh kelompok 3 sini kan? Ya. Nah itu tensinya. Nah ini boleh dua. Nah ini Pak. Ini siapa Messi-nya? Nah ini contohnya kayak apa kira? Nah ini ada contohnya gambar. Nah ini contohnya jelas. Tadi kan komponen ke hakikat pendidikan itu ada 3. Pertama itu kepemimpinan, kedua budaya sekolah, dan sistem pembelajaran yang tercantum di 3 ini. Oke, 3 ini. Terus tertuang, pecah lagi menjadi 6. Apa saja? Untuk kepemimpinan ada kepemimpinan pendidikan, ada kepemimpinan pembelajaran. Nah, ini mungkin tahu jadi biar untuk kepemimpinan pendidikan itu kepala sekolah, untuk kepemimpinan pembelajaran itu guru. Kira-kira misalnya guru nih kompetensi apa yang hendak dikembangkan? Mungkin adakan loka karya mungkin untuk membuat media ajar bisa, atau sekarang media digital boleh bisa dikembangkan. Kira-kira media digitalnya apa aja dan modelnya kayak kopian. Kalau ulun sekolah majar wah ini pembuatan video, biar bisa dicek di YouTube yang membagikan itu biasanya kegiatan kuliah ulun membagikan di situ. Nah, itu untuk pembinaan pembelajaran. Mungkin kepala sekolah. Nah, untuk strategi mendatang kayak sekolah. Oh, maaf nih boleh. Bukan membandingkan apa-apa, cuman kalau ada yang positif boleh kita ambil boleh. Di ada sekolahan itu ada sudah program literasinya tertuang yang 7 Pak. Jadi sudah selesai tercapai dan visi-misinya berubah lagi, bertambah lagi visi-misinya. Nah, mungkin boleh jadi karena Bapak mau silakan yang itu untuk tambah terus meningkatkan mungkin tahun berikutnya misalnya siswanya harus bisa bahasa Inggris. Nah, berarti apa kira-kira programnya? Itu kan dari kepemimpinan bisa jadi kita nah ini. Itu untuk kepemimpinan sekolah. Jadi ada 2. Terus ada lagi yang warna biru itu budaya sekolah. Budaya sekolah itu tertuang dari 2 lagi. Pertama pembentukan karakter, kedua lingkungan belajar. Nah, untuk pembentukan karakter itu ada 2. Pertama nilai dan keyakinan. Mohon maaf di sini siswanya seberatan Muslim semua. Nah, alhamdulillah. Berarti boleh kita menambah keyakinannya dengan apa? Mungkin sholat duha kah? Atau yang sholat duhur bersama kah? Harus di sekolah misalnya. Kalau sudah ada situ kita lingkar aja lagi. Nah, bisa jadi kan untuk budaya sekolah untuk pembentukan karakternya atau pembentukan warung kejujuran. Ya, warung kejujuran itu ada dia penjaganya apa ya? Jadinya batu karan situ catatnya, ya duitnya dia ada mungkin tempatnya. Nah, bisa jadi itu untuk pembentukan karakter. Jadi dalam karakter itu kan tertuang di Bhinneka Tunggal Ika itu ada 18 nih. Salah satunya karakter kejujuran. Nah, bisa jadi biar kena programnya biar masukkan di budaya sekolah. Terus budaya sekolah pembentukan karakter, nilai dan keyakinan. Nah, atau ini juga yang bisa peraturan dan prosedur. Sebelum masuk siswanya harus cium tangan gurunya. Nah, bisa jadi itu anak piano. Tapi ini mungkin kada berataan kita step by step aja. Biar jangan dikira ini 3 bulan atau 6 bulan atau setahun programnya. Intinya semua program ini adalah untuk meningkatkan sekolah di sini, Pak. Untuk mengembangkan. Kalau ada program baik kita sampaikan di sini, Pak. Jadi program ini sebenarnya kada seberatan sekolah di HSU walaupun ada ya Pak yang enggak Pak. Tapi 10 aja itu ketetapannya dari dinas. Ini 10 aja yang dapat Pak. Kira itu Pak. Kemarin tuh kami bukannya
sekedar info aja. Ini. Yang dimaksud Bapak itu kan biasa sudah melaksanakan dari Ini. sebelum masuk sekolah maupun pulang maupun sholat berjamaah. Tapi setelah COVID ini kami kata kawan Ini ya. itu aja. Ini. Ini yang dulu kami laksanakan. Ini. Bisa dihitung yang sebelumnya Pak ya? Ini hitung sebelumnya. Baru sudah. Nah, mungkin nanti kita kembangkan lagi untuk yang hijau. Yang hijau itu apa? Sistem pembelajaran. Bisa jadi kena program literasi. Apakah di sini setiap kelasnya ada pojok baca? Nah, misalnya, apakah sudah kerjasama dengan Perpusda? Sudah. Apakah kena setiap gurunya bisa membacakan literasi secara fun activity? Nah, mungkin kena kalau belum bisa nanti ada metode-metodenya. Ini boleh aja kena dipilih. Kalau yang sudah yang baik harus lagi Pak. Lingkaunya ini ada lagi Pak. Ya contoh COVID tadi kan. Ini ya, OPT ini merubah sistem pembelajaran. Ini. Oke, mungkin saja sampaikan. Boleh kita diskusi kalau mungkin masih bingung. Kira-kira seperti ini contohnya tadi. Sistem pembelajaran, kalau sistem pembelajaran masuk di warna hijau leh. Warna hijau itu apa aja? Sistem pembelajaran ada dua. Pertama kualitas pembelajaran, yang berikutnya kedua kecakapan literasi. Nah, misalnya kita memilih untuk kualitas pembelajaran. Nah, di dalam kualitas pembelajaran itu biasanya kan guru ada melaksanakan PTK leh. Misalnya ada materi, beberapa materi yang bingung nih, kira-kira pakai media kah, strategi kah, model kah yang untuk diterapkan, boleh kan nanti dimasukkan. Berarti di mana di sini efektivitas pembelajaran ini efektif kah, kada kah? Nah, atau misalnya di kelas tuh bisa dirubah-rubah susunan kursinya. Ini mungkin itu sudah acak video Pak. Bila sudah lingkau ya. Ini. Tapi yang jelas karena programnya sudah program kita ada ini Pak. Program literasi berdasarkan ini program kita. Ini panjang ini insya Allah. Ini kan step pertama kita untuk menganalisis beberapa persoalan Pak. Jadi mungkin ada karena pertemuan berikutnya dan sebagainya. Karena tanggal 16 ada pertemuan di Dinas Pendidikan boleh juga karena disampaikan ada beberapa programnya karena ada di sana. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Boleh. Kalau ada untuk tutup kita diskusi, dan boleh aja Messi ini. Kalau sudah, karena kita ada kertas lebar, boleh jadi tulis lagi diulang untuk kita presentasikan di muka. Mungkin itu saja bisa ulun sampaikan. Selain mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nama sekolah SDN Kaludan Luar, alamat Desa Kaludan Besar, tanggal pelaksanaan SSD 13 Desember 2021. A. Permasalahan krusial kepemimpinan yang akan dikembangkan
ditambahkan, yaitu dokumen kurikulum sekolah dengan rencana kegiatan, rapat musyawarah, dan indikator keberhasilan, dokumen lengkap dan terperinci dengan jadwal implementasi kegiatan pada bulan Juni 1 kali setahun dengan penanggung jawab kepala sekolah. Kepemimpinan yang kedua yaitu tentang monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran dengan rencana kegiatan merekap nilai hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan yaitu mendapatkan nilai yang objektif, yaitu dalam 1 tahun kami laksanakan rencana 4 kali di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember dengan penanggung jawab kepala sekolah. Yang bagian B, permasalahan krusial sosial budaya, kami ambil display ruang kelas dengan rencana kegiatan lomba display kelas. Indikator keberhasilan menciptakan kelas yang bertema. Direncanakan jadwal implementasinya dalam 1 tahun 1 kali, yaitu di bulan Agustus dengan penanggung jawab kepala sekolah. Permasalahan krusial C, sistem pembelajaran, yang kami ambil adalah penggunaan media dengan rencana kegiatan diadakan sosialisasi untuk guru-gurunya. Indikator keberhasilan adalah menguasai penggunaan media tersebut dengan jadwal implementasi kegiatan dalam setahun 4 kali. Pertama di bulan Januari, kedua April, ketiga Juli, dan terakhir bulan Oktober dengan penanggung jawab kepala sekolah. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Kenalan dulu Boy. Perkenalkan, nama saya Selmi Amalia, Ibu Islamia dan Ibu Hamidah. Permasalahan krusial 1A, kepemimpinan dan dokumen kurikulum sekolah, rencana kegiatan diskusi, indikator keberhasilan, dokumen yang sesuai keadaan sekolah, jadwal implementasi kegiatan pada bulan Juni, penanggung jawab Kepsek, kepala sekolah, supervisi RPP, rencana kegiatan, kepala sekolah rutin melaksanakan supervisi RPP sesuai jadwal, indikator keberhasilan, mendapatkan RPP yang baik, jadwal implementasi kegiatan pada setiap bulan atau setiap tahun, penanggung jawab kepala sekolah. B. Budaya sekolah, permasalahan krusial, kebersihan sekolah, rencana kegiatan, mengadakan lomba kebersihan kelas, indikator keberhasilan, kelas terlihat bersih, jadwal implementasi kegiatan pada setiap bulan, penanggung jawab kepala sekolah. Sistem pembelajaran, aturan kelas, rencana kegiatan, dapat menentukan aturan kelas yang baru, indikator keberhasilan, menerapkan tata tertib yang baru, jadwal implementasi pada bulan Juli, penanggung jawab kepala sekolah. Kecakapan literasi, permasalahan krusial, literasi teknologi, rencana kegiatan, memberikan pelatihan kepada guru dan siswa,
kegiatan pada setiap bulan. Penanggung jawab Kepala Sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari SDN Kaludan Luar. Selanjutnya teman saya Muna Marifah dan Elisa Ayuriandine. Adapun hasil dari diskusi kami hari ini, permasalahan krusial kepemimpinan, pertama visi misi sekolah. Rencana kegiatan kami menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter dan meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun indikator dari menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter, menghasilkan siswa yang berkarakter religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Adapun indikator dari meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, yaitu menghasilkan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang jadwal implementasi kegiatan akan kami laksanakan pada bulan Juli. Adapun penanggung jawab Kepala Sekolah. Yang budaya sekolah. Dalam budaya sekolah kami melakukan pemetaan suasana kelas. Adapun rencana kegiatan, pengaturan meja dan kursi siswa. Indikatornya mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik sebagai lingkungan belajar, dan pengaturan lemari buku dan materi pembelajaran. Indikatornya mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik sebagai lingkungan belajar. Jadwal implementasi kegiatan direncanakan bulan Januari. Adapun penanggung jawabnya Kepala Sekolah. Sistem pembelajaran, kami mengambil aturan kelas. Adapun rencana kegiatan, membuat kesepakatan dengan siswa. Indikatornya mendisiplinkan siswa saat belajar, yang jadwalnya akan kami laksanakan pada bulan Januari. Penanggung jawabnya Kepala Sekolah. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen bersama guru SDN Kaludan Luar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami Kami rela Allah Tuhan kami
Islam agama kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Muhammad Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. kami guru SDN Kaludan Luar Kami guru SDN Kaludan Luar dengan ini berjanji dan berkomitmen. dengan ini berjanji dan berkomitmen. Satu, Satu, bahwa kami dengan sesungguh hati bahwa kami dengan sesungguh hati akan melaksanakan amanah sebagai guru yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, akan melaksanakan amanah dedikasi guru yang bertanggung jawab, yang memberikan pelayanan penuh kepada sekolah. yang memberikan pelayanan penuh kepada sekolah. Dua, Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik sekolah bahwa kami akan menjaga selalu nama baik sekolah dengan cara bertutur, dengan cara bertutur, berperilaku dan bertindak sebagai guru yang baik berperilaku dan bertindak sebagai guru yang baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tiga, Tiga, bahwa kami akan memberikan teladan kepada siswa bahwa kami akan memberikan teladan kepada siswa dan masyarakat dengan tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan masyarakat dengan tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya salatku, Sesungguhnya salatku, perjuanganku, perjuanganku, hidup dan matiku hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLI Sekolah Literasi Indonesia. HSU Mantap.